Lanjut kita pelajaran ya, dari kitab Nasaiyud Diniyah karangan Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad ya. Setelah sekian lama kita libur, insyaallah kita lanjutkan lagi. Dan saat ini kita masuk di bagian bab tentang keutamaan ilmu ya. Tentang keutamaan ilmu. Sehingga dikatakan oleh Imamul Haddad, beliau mengatakan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltalmisu bihi ilman yasarallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dikatakan barang siapa yang menempuh satu jalan ilmu, yasarallah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah jalannya dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita datang ke tempat ini niatin untuk cari ilmu. Rugi kalau kita datang niatnya pengen hadir aja. Oh datang mau hadir aja duduk. Oh datang mau ini, dapat fadilah dapat. Akan tetapi kalau kita datang niatnya mau cari ilmu, maka dengan niat nawaitu yang kita bawa dari rumah, ketika kita sampai di tempat ini Allah hitung itu menjadi niat untuk mencari ilmu, maka duduknya kita di sini tambah dekat kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga waqala alaihi salatu wassalam, innal malaikata latad'ul ajnatiha li talibil ilmi ridon bima yasma'u. Dikatakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya para malaikat itu mengembangkan sayapnya. Untuk siapa? Untuk orang yang sedang menuntut ilmu, sebab tanda ridhonya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang menuntut ilmu, sehingga tanda ridhonya Allah mempermudah apa yang diperbuat oleh penuntut ilmu tadi. Sehingga ketika dia datang ke tempat majelis ilmu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk mengembangkan sayapnya bagi mereka yang menuntut ilmu sebagai tanda keridhoannya Allah kepada hambanya yang sedang menuntut ilmu. Jadi ketika kita datang ke tempat seperti ini, jangan takut. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikatnya mengembangkan sayapnya kepada kita yang datang ke tempat ini untuk menuntut ilmu. Sehingga insya Allah perjalanan kita dari rumah sampai ke majelis seperti ini dapat naungannya malaikat ya, berjalan di bawah sayapnya malaikat. Kalau sudah Allah yang kepengen jaga sama kita, siapa lantas yang bisa menghalangi? Kalau sudah Allah inginkan kita hadir di tempat seperti ini, siapa yang mau halangi? Ditambah lagi Allah mengatakan malaikat mengepakkan sayapnya, mengembangkan sayapnya bagi mereka yang datang menuntut ilmu. Sehingga pernah diceritakan oleh Sayyid Abuya Al-Maliki Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau menceritakan tentang hadis tersebut kepada murid-muridnya, bahwa dikatakan tentang orang yang merendahkan atau mengejek hadis tersebut. Sehingga diceritakan bahwa Abuya sesungguhnya pernah dikatakan dahulu ada seorang anak kecil, dia sedang menuntut ilmu, sedang lagi belajar. Tiba-tiba ketika dia mau pergi taklim itu telat karena sibuk mengurusin warungnya, sibuk ngurus tokonya. Sehingga dia datang ke tempat majelis tersebut sedikit telat, sehingga dia datangnya keadaan berlari. Ketika dia berlari lewat sekumpulan orang yang sedang duduk, ternyata orang yang duduk tadi ngomong sama dia, wahai anak muda, jangan kau terburu-buru, sesungguhnya engkau terburu-buru membuat malaikat itu bingung. Wah, ini yang ngomong orang alim, dia tahu juga tentang hadis bahwa orang yang sedang menuntut ilmu itu mendapat naungan atau mendapat naungannya malaikat. Malaikat mengepakkan sayapnya sehingga diolok. Dia bilang jangan cepat-cepat, nanti engkau bisa merusak sayapnya malaikat karena engkau terburu-buru datang ke majelis ilmu. Maka tidak mau buang waktu anak muda tadi, dia tinggalkan orang tadi, dia datang duduk di majelis ilmu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Orang yang tadi ngolok tentang hadisnya Rasulullah SAW, di setiap malamnya dia rasakan di dalam kupingnya gemuruh suara kepakan sayap. Terus-terusan berhari-hari bahkan sampai berbulan-bulan ia rasakan siksanya gara-gara mengolok satu hadisnya Nabi SAW, dan dikatakan sampai orang tersebut wafat.
sampai dia meninggal dalam keadaan tersiksa. Kupingnya di setiap malam itu suara malaikat mengepakkan sayap, bergumuruh ramai di kupingnya sehingga dia tidak tahan dan wafat. Sebab apa? Sebab mengolok salah satu hadisnya Nabi tentang keutamaan bagi orang yang mau mencari ilmu.